Nah, jadi ada beberapa pilihan sebenarnya treatment yang bisa membuat pipi jadi tirus. Ini idola banget sama ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak dan adik-adik yang kece, serta mas-mas yang ganteng. Ketemu lagi dengan Jurnal Dokter Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih tetap di rumah aja? Jadi sekarang waktunya saum, kemudian waktunya di rumah aja. Kadang itu kita itu kaget, kita udah puasa seharian, tapi pipi kok masih tembem ya, malah tambah bulat aja gitu. Apalagi kita benar-benar gak ada kegiatan kan di rumah, paling hanya main sama anak, kemudian baca, main internet, pegang HP dan sebagainya. Apalagi ketika saum, habis sahur, kemudian sholat subuh, ngaji, terus tidur. Jadi yang buat tuh pipi tuh ya jadi ya kayak bulat aja ya, kayak tambah tembem. Apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya di rumah aja untuk mengatasi si pipi tembem itu? Ya yang dilakukan apa ya, kurangi makan gitu. Kalau saran saya sih itu. Nah, jadi ada beberapa pilihan sebenarnya treatment yang bisa membuat pipi jadi tirus. Ini idola banget sama ibu-ibu dan mbak-mbak. Pengennya tuh pipi tirus yang kayak Korea gitu. Nah, jadi sebenarnya treatment untuk meniruskan pipi itu banyak sekali. Bahkan sekarang itu ada ya dijual kayak apa sih, masker yang dipakai di telinga, kemudian untuk membuat jadi V-shape, itu bisa dilakukan di rumah. Kemudian banyak sekali sih ada masker juga yang untuk meniruskan wajah. Tapi semua itu sifatnya adalah sementara. Karena rata-rata pipi tembem, kemudian elastisitas berkurang yang menyebabkan pipi jadi kendur, itu memang harus ditreatment dengan menggunakan alat. Banyak juga alat-alat yang dijual yang bisa untuk meniruskan pipi, itu jika digunakan secara rutin, ya hasilnya akan nyata. Nah, untuk treatment on klinik sendiri yang bisa jadi pilihan itu ada beberapa macam ya, ada banyak banget, dari radiofrekuensi, kemudian HIFU, ada botox, filler, tanam benang, kemudian injeksi ataupun suntik lemak. Itu yang bisa menjadi pilihan. Yang pertama itu ada yang non invasif, jadi dia tuh nggak pakai jarum-jarum kayak gitu. Kita bisa menggunakan radiofrekuensi. Nah, radiofrekuensi ini sendiri menurut salah satu jurnal nih di sini itu dinyatakan bahwa memang terbukti ia dapat meningkatkan kolagen. Rasanya itu ketika digunakan tuh radiofrekuensi itu kayak hangat. Jadi fungsinya untuk meningkatkan si kolagen. Ketika usia kita bertambah, perlu diketahui dimulai dari usia 25 tahun kita mengalami produksi kolagen yang berkurang. Jadinya justru itu harus dirangsang. Nah, ternyata ini sebaiknya dilakukan 2 minggu sekali karena dia tidak sifatnya menetap. Tapi kalau kita lakukan rutin 2 minggu sekali, ya hasilnya akan tirus dan permanen. Tapi balik lagi, itu juga dijaga dengan pola makan kita, pola hidup kita, ya semuanya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, yang tren yang merupakan teknologi yang terbaru sekarang itu adalah HIFU. HIFU itu singkatan dari High Intensity Focused Ultrasound, teknologi terbaru. Nah, sasaran daripada HIFU ini adalah lapisan yang lebih dalam lagi dibanding si radiofrekuensi yang pertama tadi, yaitu sasarannya adalah lapisan SMAS. Ribet banget ya namanya. Intinya itu lapisan antara jaringan otot dengan jaringan kulit yang menyebabkan kekencangan kulit kita itu tuh berkurang. Nah, treatment HIFU ini ada yang dengan anestesi ataupun ada yang tanpa anestesi. Anestesinya anestesi oles ya. Jadi itu bisa dilakukan sebulan 1 kali, selama 3 kali berturut-turut, kemudian itu selama setahun tidak perlu lagi melakukan treatment tersebut. Jadi dia cukup simpel dibandingkan si radiofrekuensi yang memang harus rutin 2 minggu sekali. Tetapi masing-masing mesin itu beda-beda sih gitu. Tergantung, ada yang cukup sekali kemudian tahan untuk setahun, jadi banyak sekali macamnya. Nah, setelah itu adalah untuk tindakan-tindakan yang istilahnya non-invasif atau tanpa jarum. Ada juga tindakan yang dengan menggunakan jarum, yaitu ada tanam benang, filler maupun botox.
Nah, kalau ditanya sih sebenarnya aman nggak sih kita melakukan tanam benang untuk meneruskan pipi? Nah, sebenarnya ada jurnalnya dinyatakan aman-aman aja kalau misalnya kita melakukan tanam benang untuk meneruskan pipi, karena benang tersebut nantinya akan meresap dengan sendirinya. Tapi balik lagi, kita harus mengerjakan treatment tersebut dengan dokter yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang ini. Selanjutnya kita bisa melakukan filler. Filler selama ini kita kenal, banyak sih yang mengenal bahwa itu untuk memancungkan hidung, dagu supaya lebih runcing. Nah, ternyata dia dapat meneruskan pipi, diambil dari beberapa titik area pipi sehingga wajah terlihat jadi lebih tirus dan lebih panjang. Jadi ada tekniknya tersendiri. Kalau misalnya ditanya juga filler ini aman atau enggak, ya aman banget, karena si filler ini itu sebenarnya kandungannya adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid sendiri itu ada di dalam tubuh kita, namun seiring bertambahnya usia berkurang dong produksinya. Justru itu maka kita perlulah untuk menggunakan si hyaluronic acid ini. Filler itu banyak fungsinya, ada yang untuk kantung mata, kemudian untuk meneruskan pipi tadi, itu bisa menjadi salah satu pilihan. Nah, kemudian yang di Korea itu yang banyak dilakukan adalah menggunakan botox meneruskan pipi, yaitu dengan menyuntikkan pada area rahang atau area otot masseter. Ini prosesnya cepat banget dan langsung terlihat sekitar seminggu atau 2 minggu itu kita langsung terlihat tirus. Tapi balik lagi, itu harus juga melihat struktur tulangnya, kemudian kulitnya seperti apa gitu, yang bermasalah di mana itu juga harus dilihat. Ini semua misalnya kita harus treatment apa ya sebaiknya, apa tanam benang atau filler atau botox atau mungkin ketiga-tiganya, itu bisa konsultasikan ke dokter. Dan yang paling penting dari semua prosedur ini gitu, apalagi yang menggunakan jarum, itu sebaiknya dilakukan oleh dokter yang berkompeten, karena anatomi manusia itu benar-benar rumit. Jadi jangan sampai, karena di zaman sekarang tuh banyak banget selain dokter yang menyediakan juga jasa untuk filler, kemudian tanam benang dan botox tersebut dengan harga yang murah, karena banyak sekali sekarang non-dokter yang menyediakan jasa seperti ini juga. Nah, giliran sudah bermasalah datang ke dokter, nah tapi jaringan-jaringan di kulitnya itu sudah hancur, si dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain misalnya ada tindakan operasi plastik dan sebagainya. Jadi cobalah kita cerdas dan pintar dalam memilih sebaiknya kita melakukan tindakan tersebut dengan siapa. Jadi jangan tergiur, oh karena murah aku yang penting cantik aja. Jangan tergiur itu, karena yang kita bayar adalah ilmunya. Makanya tuh kenapa sih tanam benang, botox, filler tuh kok mahal banget? Ya itu karena ilmunya, kita itu belajarnya, dokter-dokter yang berpengalaman di bidang itu tuh belajarnya tuh lama banget untuk sangat memahami anatomi dan seluk-beluk daripada wajah. Oke, jadi kalau misalnya untuk meneruskan pipi itu banyak jalannya, banyak caranya, bisa dengan RF, HIFU dan sebagainya tadi. Kemudian kita atur pola makan, hidup sehat. Oke, saya sudahi sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan komen, semoga bermanfaat. Mau pertanyaan apapun saya akan coba untuk menjawab, dan see you next again in Journal with Dr. Ika.